Hari ini 21 Juni kita memperingati Santo Aloysius Gonzaga, biarawan dan pengaku iman. Aloysius Gonzaga yang biasanya dipanggil Luigi lahir di Castiglione delle Stive, Mantua, Italia Utara pada tanggal 9 Maret 1568. Ia merupakan anak sulung dari sebuah keluarga bangsawan yang berkuasa dan kaya raya. Karena ia mempunyai semangat hidup, ayahnya berangan-angan agar kelak ia menjadi seorang perwira militer yang hebat. Ketika Luigi baru berusia 5 tahun, ayahnya mengajaknya ke kemah para tentara. Di sana Luigi kecil ikut berarak dalam barisan. Suatu hari, ia bahkan berhasil mengisi dan menembakkan senapan ketika pasukan tentara sedang beristirahat. Ia juga belajar umpatan dan kata-kata kasar dari para prajurit. Ketika mengetahui apa arti kata-kata tersebut, Luigi merasa menyesal bahwa ia telah mengatakannya. Ketika berusia 9 tahun, putra tertua dari Marchese Ferrante ini mengikuti pendidikan di istana keluarga Francesco de' Medici di Florence. Selama berada di istana de' Medici, ia mulai menyadari panggilan ilahi dalam dirinya. Ia tahu apa yang nanti akan terjadi atas dirinya. Kelicikan, kedengkian, dan kecemaran merupakan hal biasa di sana. Tetapi dari semuanya itu hanya membuat Aloysius lebih berhati-hati dan tetap hidup sesuai tanggung jawab Kristianinya. Hidup asusila yang mewarnai cara hidup orang-orang istana sangat memuakkan hatinya. Ia merasa terancam oleh cara hidup istana itu. Untuk melindungi dirinya dari bahaya-bahaya itu, ia terus berdoa memohon perlindungan Tuhan. Dalam situasi ini, ia dengan berani mengikrarkan kaul kemurnian hidup dan berjanji akan memelihara kesucian dirinya. Kaul ini diikrarkannya selagi berusia 10 tahun. Di kemudian hari, ia sendiri mengatakan bahwa ia telah memutuskan menjalani kehidupan religius pada usia 7 tahun. Pada tahun 1580, ia menerima komuni kudus pertama dari Uskup Milan. Kemudian pada tahun 1581, ia bersama Maria dari Austria pergi ke Spanyol. Ia tinggal selama 3 tahun di Istana Yakobus, putra Raja Philip II di Madrid.
Disinilah ia memutuskan untuk masuk serikat Yesus. Untuk itu, ia segera kembali ke Italia pada tahun 1584 untuk menyampaikan niatnya kepada orang tuanya. Ayahnya menolak dengan tegas keinginan anaknya. Aloysius diharuskan tetap mempertahankan gelar kebangsawanannya dan harta benda warisannya. Segera ia mengalihkan semua haknya dan harta warisannya kepada saudaranya yang lebih muda. Ayahnya tak berdaya menghadapi anaknya ini. Akhirnya, Aloysius masuk novisiat Serikat Yesus di Biara Santo Andreas di Roma. Ia diterima oleh Pater General Serikat Yesus Claudius Aquaviva. Setelah menyelesaikan tahun novisiatnya, ia diperkenankan mengucapkan kaul pertama. Prestasi yang tinggi dalam pelajaran ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu pengetahuan lainnya memperkenalkan dia memulai studi teologi di Kolese, Roma. Ia ternyata sangat mampu mengikuti kuliah teologi. Kawan-kawannya sangat menyegani dia karena belas kasihannya, kemurahan hatinya, dan ketaatannya. Kesalehan hidupnya dan ketabahannya dalam menghayati hidup membiara membuat dia menjadi tokoh teladan bagi kawan-kawannya. Pada tahun 1591 terjadilah wabah penyakit pes dan kelaparan di Italia. Aloysius mengumpulkan dana dengan mengemis di Roma bagi daerah-daerah yang terkena wabah. Aloysius bekerja langsung merawat orang-orang sakit, mengangkut orang-orang yang hampir mati di jalan raya, membawanya ke rumah sakit, memandikan mereka, dan memberi mereka makan, serta mempersiapkan mereka untuk menerima sakramen-sakramen. Keadaan jasmaninya berontak ketika berhadapan dengan penyakit, darah, dan segala yang kotor berbau. Sekalipun demikian, Aloysius mengatasi rasa jijik itu untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongannya. Ia melayani orang-orang sakit hingga akhirnya penyakit pes itu menyerangnya juga. Santo Aloysius Gonzaga wafat ketika berusia 23 tahun dan ia dimakamkan di Gereja Annunziata di samping Kolese, Roma. Di kemudian hari, jenazahnya dipindahkan ke Gereja Santo Ignatius. Di sana, jenazahnya disemayamkan sampai hari ini. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Benediktus ke-13 pada tahun 1726. Semoga kita semua, terutama kaum muda, dapat meneladan cara hidup Aloysius Gonzaga yang sejak masa mudanya mempersembahkan dirinya untuk
kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.